Halo semua, kembali lagi bersama saya Yuliana Anggraini Boleng. Sekarang saya akan membahas materi tentang pemisahan Pangea, teori tentang terjadinya kepulauan di Indonesia, dan biogeografi. Nah, kita masuk ke materi pertamanya, pemisahan Pangea. Yang pertama, benua kuno di dasar Samudra Hindia atau Rodinia. Daratan di bumi terkumpul dalam satu benua luas disebut Rodinia. Rodinia adalah super benua tertua yang jejak geologinya masih bisa dilacak oleh para ahli geologi. Nama Rodinia sendiri dipopulerkan oleh Dalziel, Moores, dan Hoffman. Rodinia adalah kata dalam bahasa Rusia yang berarti motherland atau tanah ibu atau leluhur. Rodinia berada pada era Neoproterozoik. Berdasarkan rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh beberapa ahli, Rodinia tersusun dari beberapa keraton. Yang keraton Amerika Utara yang nantinya akan terpisah dan menjadi Laurasia. Keraton ini dikelilingi oleh keraton lainnya, yaitu yang pertama, pada bagian tenggara keraton Eropa Timur, keraton Amazonia, dan keraton Afrika Barat. Yang kedua, pada bagian selatan, Rio Plato dan San Francisco. Pada bagian barat daya, Keraton Kongo dan Keraton Kalahari. Pada bagian timur laut, Keraton Australia, Keraton India, dan Keraton Antartika. Sedangkan untuk Keraton Siberia, Keraton Cina Utara, dan Selatan, para ahli memiliki perbedaan pendapat untuk rekonstruksi keraton ini. Kita lanjut, yaitu pada Gondwana dan Laurasia. Karena pergerakan kerak bumi, Rodinia terpisah menjadi dua super benua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Bagian-bagian yang akan membentuk Indonesia termaksud ke dalam super benua Gondwana, juga Australia. Pada masa ini, Pulau Irian atau Papua sudah terpisah dari Australia. Sedangkan pulau-pulau lainnya dari Indonesia masih tergabung dalam Keraton Cina Utara. Kemudian Pangea. Pangea juga merupakan super benua yang terbentuk dari bersatunya Gondwana dan Laurasia. Pada era Paleozoik, yaitu era setelah Neoprotozoik, teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun yang lalu, semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Nah, sebelum ini, akhirnya benua sekarang terdiri dari 5 buah benua. Teori selanjutnya mengatakan bahwa benua-benua akan terus melayang sampai mereka bertemu lagi dalam konfigurasi yang berbeda. Teori Pangea sendiri didasari oleh teori Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman, pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Wegener mengatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu lampau membentuk satu super benua yang disebut Pangea, sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi, benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi. Nah, kita lanjut lagi. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua atau daratan yang lebih kecil yang bernama Laurasia, atau membentuk daratan belahan selatan seperti Amerika Latin, Afrika, India, Antartika, Australia, Selandia Baru, New Guinea, dan Gondwana membentuk daratan belahan utara seperti Amerika dan Eropa selama periode Jurassik. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua-benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat sekarang, atau yang kita lihat sekarang, yaitu ada 5 benua. Periode Cretaceous. Periode Cretaceous termasuk ke dalam era Mesozoik. Pada periode ini, Cina Utara dan Cina Selatan sudah menyatu dan mulai membentuk benua Asia. Begitu juga dengan Malaysia bersatu dengan benua ini. Periode Tersier. Periode ini sudah ada sejak 50 juta tahun yang lalu. Periode ini juga termasuk ke dalam era Genozoik. Pada periode ini, Indonesia mulai terbentuk, yaitu pada Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih terpisah jauh dengan Pulau Papua. Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil, bagian dari daratan Asia, daratan Australia, dan pulau-pulau kecil
yang awalnya berada pada Samudra Pasifik yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi. Pulau-pulau ini kemudian membentuk Sulawesi. Kita lanjut lagi, yaitu sekitar 1 juta tahun yang lalu, pada saat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan masih menyatu dengan semenanjung Asia disebut paparan Sunda. Paparan Sunda ini terpisah oleh naiknya permukaan air laut mulai dari 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang, dengan permukaan air laut yang naik atau turun karena dipengaruhi oleh suhu bumi dan glasier. Beberapa kali pula paparan Sunda ini terpisah menjadi beberapa pulau, kemudian menyatu kembali dan terpisah kembali secara berulang-ulang sampai kita lihat pada sekarang ini. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang merupakan bagian dari Keraton Cina Utara yang kemudian akibat pergerakan kulit bumi membentuk daratan Asia, dan pada periode tertier Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu terpisah. Selanjutnya kita belajar tentang biogeografi. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang didaftarkan ke PBB, yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konvensi PBB. Sedangkan secara fitogeografi, Indonesia termasuk ke dalam Paleotropical Kingdom, Indonesian Malaysia, Subkingdom Malaysia Region. Perbedaan penyebaran fauna dan flora secara geografis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing jenis dalam melakukan pemancaran dan bariernya. Hewan senantiasa memiliki suatu luas jelajah tertentu, dan terutama hewan terestrial yang dibatasi oleh barier-barier geografisnya. Sedangkan tumbuhan memiliki distribusi yang luas dengan cara pemancaran yang beragam. Baik teman-teman, sekian materi hari ini. Terima kasih.